Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Wulandari. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 2020A. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang komunikasi efektif terhadap masyarakat. Yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi ada menurut dua ahli. Yang pertama yaitu menurut James A. F. Stoner. Komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu menurut Profesor Dr. Handes H. A. W. Wijaya yang berpendapat komunikasi adalah hubungan kontak antar individu maupun kelompok. Lalu yang selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Nah, salah satu caranya yaitu dengan cara berkomunikasi. Lalu yang kedua yaitu komunikasi juga dapat membantu seseorang dalam beradaptasi di lingkungan baru. Jadi, betapa pentingnya komunikasi itu bagi kita untuk berinteraksi kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Yang pertama, agar komunikator dimengerti komunikan. Untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenal dan memahami satu sama lain. Lalu yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain, komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya adalah agar ide dan gagasan tersebut dapat diterima. Lalu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu sebagai alat kendali. Nah, yang kedua sebagai alat komunikasi, dan yang ketiga sebagai alat motivasi, dan yang keempat sebagai ungkapan emosional. Nah, di fungsi yang pertama, dengan adanya alat kendali dalam berkomunikasi, maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Nah, yang kedua, alat komunikasi itu dengan berkomunikasi, maka kita akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok. Lalu yang ketiga, alat motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Lalu yang keempat, ungkapan emosional. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Oke, selanjutnya yaitu di jenis-jenis komunikasi. Jenis yang pertama yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak yang berarti. Contoh, misalnya meeting dengan klien, kemudian wawancara kerja, lalu atau dua orang yang sedang berbicara. Nah, itu disebut dengan komunikasi lisan. Lalu yang kedua yaitu komunikasi tertulis atau tulisan. Komunikasi tertulis atau tulisan adalah komunikasi dengan media yang ditulis. Biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi. Misalnya pengiriman pesan yang melalui email, chatting melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, adapun pembagian komunikasi berdasarkan ruang lingkup itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi internal, dan yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi antar individu di dalam organisasi itu saja. Nah, komunikasi internal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal, lalu yang kedua komunikasi horizontal. Apa itu komunikasi vertikal? Komunikasi vertikal itu berupa perintah, teguran, arahan, dan lain sebagainya. Lalu yang komunikasi horizontal itu diskusi atau bertukar pikiran antar anggota yang posisinya sama. Lalu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah jenis komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi kepada publik. Misalnya jumpa pers, pameran dan publikasi, program TV, radio, dan bakti sosial. Komunikasi dalam masyarakat sangat berperan penting dalam hubungan masyarakat yang efektif.
Komunikasi dua arah antara kedua pihak sangat penting dan informasi harus mengalir dalam bentuk yang diinginkan antara kita dan masyarakat. Penerima harus memahami apa yang ingin dikomunikasikan pengirim untuk hubungan masyarakat yang efektif. Penerima itu yang dimaksud publik, audiens, target, pemangku kepentingan, karyawan, dan investor atau dan lain sebagainya. Nah, harus memahami pesan pengirim dengan jelas. Nah, sebagai contoh, dalam kasus rumah sakit, aktivitas hubungan masyarakat akan memastikan kelancaran arus informasi antara otoritas atau manajemen rumah sakit dan pasien, serta anggota pasien, keluarga dekat pasien, atau kerabat dekat pasien. Maka, pakar hubungan masyarakat dari rumah sakit di daerah pedesaan, itu harus merencanakan dan merancang kegiatan mereka dalam bahasa lokal agar penerimaan dapat menafsirkan dan merespon dengan baik. Jika otoritas rumah sakit berinteraksi dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh pasien, maka tidak ada komunikasi yang nyata yang terjadi, dan pada akhirnya efek dari aktivitas hubungan masyarakat menjadi batal. Apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit tidak dimengerti oleh masyarakat sekitar. Nah, teman-teman, mungkin sekian presentasi dari saya betapa pentingnya komunikasi efektif agar hubungan antara masyarakat, hubungan antar individu berjalan dengan baik. Maka berhati-hatilah dalam berkomunikasi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.